Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kristianti. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian tesis saya yang berjudul Analisis Struktur Modal pada PT Dharma Samudra Fishing Industries Tbk. Latar belakang dari penelitian ini adalah sebagaimana kita ketahui bersama, tujuan perusahaan pada umumnya adalah memperoleh laba dan menjaga kelangsungan usahanya. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, perusahaan membutuhkan modal untuk membiayai kegiatan operasional dan melakukan investasi. Modal dapat diperoleh dari pendanaan internal maupun eksternal perusahaan. Kebijakan untuk menentukan komposisi sumber pendanaan merupakan kebijakan yang berkaitan dengan struktur modal. Berdasarkan laporan keuangan perusahaan pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 diketahui bahwa struktur modal perusahaan berasal dari utang dan ekuitas. Struktur modal perusahaan sebagian besar berasal dari utang, yaitu berkisar antara 53% sampai dengan 56%. Hal ini menunjukkan salah satu rasio solvabilitas perusahaan, yaitu debt to asset ratio, yang artinya lebih dari 50% aset perusahaan dibiayai dari hutang. Selanjutnya, jika dilihat dari rasio solvabilitas perusahaan, yaitu debt to equity ratio, diketahui bahwa pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2018, debt to equity ratio perusahaan berkisar antara 111% sampai dengan 127%. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan perusahaan untuk menjamin utang-utangnya relatif kurang baik karena porsi utang lebih besar dibandingkan porsi ekuitas. Selain itu, adanya rencana bisnis dari perusahaan untuk melakukan investasi dalam rangka meningkatkan kapasitas pabrik dengan mengembangkan IT dan melakukan modernisasi pabrik. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah adanya potensi perusahaan membuat kebijakan yang kurang tepat dalam menentukan struktur modal. Hal ini dapat meningkatkan risiko keuangan perusahaan, bahkan dapat mengakibatkan perusahaan mengalami kebangkrutan, sehingga tujuan perusahaan tidak dapat tercapai. Berdasarkan laporan keuangan perusahaan pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2018, diketahui bahwa perusahaan memperoleh pendanaan eksternal dari Bank Negara Indonesia sejak tahun 2009. Utang bank tersebut terus mengalami peningkatan, yaitu sekitar 2,4 juta US dollar pada tahun 2015 dan meningkat menjadi sekitar 6,4 juta US dollar pada tahun 2018. Hal ini mengakibatkan beban keuangan yang merupakan biaya utang perusahaan juga meningkat, yaitu sekitar 6,9 miliar rupiah pada tahun 2015 dan meningkat menjadi sekitar 10,5 miliar rupiah pada tahun 2018. Peningkatan biaya utang yang melebihi manfaat pajak yang dapat diperoleh perusahaan dan melebihi kas dari kegiatan operasional perusahaan dapat meningkatkan risiko keuangan perusahaan. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis struktur modal optimal perusahaan, yaitu struktur modal yang menghasilkan biaya modal yang minimal dan nilai perusahaan yang maksimal. Landasan teori dari penelitian ini adalah teori Modigliani dan Miller atau teori MM, teori trade-off, teori pecking order, dan teori signaling, di mana teori MM pada awalnya menggunakan 6 asumsi, salah satunya tidak ada biaya pajak. Karena hal tersebut, teori MM dianggap tidak realistis. Kemudian pada kajian yang kedua, teori MM mengajukan dua preposisi dengan menggunakan asumsi terdapat biaya pajak. Preposisi pertama yaitu penggunaan utang dapat menghemat pajak karena biaya hutang dapat menjadi pengurang pajak. Oleh karena itu, perusahaan cenderung menggunakan utang dalam struktur modal. Kemudian pada preposisi 2, dinyatakan bahwa semakin banyak menggunakan hutang, biaya modal akan semakin meningkat. Namun demikian, perusahaan yang lebih banyak menggunakan utang, biaya modalnya akan menjadi lebih murah dengan catatan biaya utang lebih kecil dibandingkan biaya modal. Teori trade-off menggunakan beberapa asumsi, yaitu terdapat biaya pajak, biaya keagenan, dan biaya kesulitan keuangan dalam menentukan struktur modal yang optimal. Perusahaan akan berutang sampai dengan jumlah tertentu dengan mempertimbangkan penghematan atas biaya pajak dan biaya kesulitan keuangan. Jika perusahaan semakin besar menggunakan utang, maka biaya bunga juga akan semakin besar.
Hal ini akan meningkatkan potensi gagal bayar dan meningkatkan biaya kebangkrutan karena penghematan pajak atas utang tidak sama dengan kenaikan biaya bunga. Menurut teori pecking order, perusahaan memiliki urutan preferensi dalam memperoleh pendanaan, yaitu pendanaan internal dari laba ditahan, pendanaan eksternal dari hutang, dan pendanaan eksternal dari penerbitan saham biasa. Menurut teori signaling, pada umumnya pendanaan dari hutang dipandang sebagai signal positif dan menerbitkan saham dipandang sebagai sinyal negatif. Hal ini dikarenakan adanya informasi asimetris, yaitu ketika manajer mengetahui lebih banyak informasi mengenai perusahaan, sedangkan investor dan analis tidak mengetahui informasi tersebut. Metode penelitian. Desain penelitian ini adalah penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang mendeskripsikan struktur modal dan biaya modal perusahaan pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2018. Penelitian ini juga mendeskripsikan struktur modal perusahaan dengan berbagai skenario utang. Data-data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain data keuangan perusahaan, risk-free rate, risk premium market, dan beta saham. Data-data tersebut digunakan untuk mengestimasi biaya utang, biaya ekuitas, biaya modal, nilai perusahaan, dan harga saham perusahaan. Analisis data dilakukan dengan mengestimasi biaya modal berdasarkan struktur modal perusahaan pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2018. Analisis data juga dilakukan dengan mengestimasi biaya modal berdasarkan struktur modal dengan berbagai skenario utang untuk menentukan struktur modal optimal perusahaan. Penelitian ini menggunakan beberapa asumsi, yaitu risk-free rate, risk premium market, dan beta saham. Risk-free rate menggunakan asumsi berdasarkan tingkat bunga sertifikat Bank Indonesia. Risk premium market menggunakan asumsi berdasarkan hasil penelitian Pablo Fernandez, dan beta saham menggunakan asumsi berdasarkan adjusted beta yang diperoleh dari Pevindo. Estimasi biaya utang. Berdasarkan hasil perhitungan, estimasi biaya utang pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 yaitu sebesar 6,4% pada tahun 2015, 5,69% pada tahun 2016, dan 5,6% pada tahun 2017 dan 2018. Sedangkan berdasarkan struktur modal dengan berbagai skenario utang, estimasi biaya utang dengan porsi utang terendah yaitu 10% menghasilkan estimasi biaya utang sebesar 5,58% dan estimasi biaya utang dengan porsi utang tertinggi yaitu 90% menghasilkan estimasi biaya utang sebesar 8,45%. Estimasi biaya ekuitas. Estimasi biaya ekuitas menggunakan pendekatan capital asset pricing model. Berdasarkan hasil perhitungan, estimasi biaya ekuitas perusahaan tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 adalah 12,79% pada tahun 2015, 15,89% pada tahun 2016, 16,32% pada tahun 2017, dan 19,44% pada tahun 2018. Sedangkan berdasarkan struktur modal dengan berbagai skenario utang, estimasi biaya ekuitas terendah sebesar 12,59% diperoleh ketika perusahaan tidak menggunakan sumber pendanaan dari utang, dan estimasi biaya ekuitas tertinggi sebesar 63,15% diperoleh ketika perusahaan menggunakan sumber pendanaan dari utang tertinggi yaitu 90%. Estimasi biaya modal. Estimasi biaya modal menggunakan pendekatan weighted average cost of capital. Berdasarkan hasil perhitungan, estimasi biaya modal perusahaan pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 yaitu sebesar 9,43% pada tahun 2015, 10,3% pada tahun 2016 dan 2017, serta 11,84% pada tahun 2018. Hal ini menunjukkan bahwa estimasi biaya modal terendah terjadi pada tahun 2015, sedangkan estimasi biaya modal tertinggi terjadi pada tahun 2018. Selanjutnya, berdasarkan struktur modal dengan berbagai skenario utang, estimasi biaya modal terendah sebesar
12,31% diperoleh ketika perusahaan menggunakan sumber pendanaan dari utang sebesar 30%, dan estimasi biaya modal tertinggi yaitu sebesar 13,92% diperoleh ketika perusahaan menggunakan sumber pendanaan dari utang yaitu sebesar 90%. Berdasarkan hasil perhitungan nilai perusahaan dan harga saham perusahaan diketahui bahwa pada tahun 2015 diperoleh nilai perusahaan sebesar 229 miliar rupiah dan harga saham sebesar 123 rupiah per lembar saham. Pada tahun 2016 diperoleh nilai perusahaan sebesar 104,7 miliar rupiah dan harga saham sebesar 56 rupiah per lembar saham. Pada tahun 2017 diperoleh nilai perusahaan sebesar 137,6 miliar rupiah dan harga saham sebesar 74 rupiah per lembar saham. Dan pada tahun 2018 diperoleh nilai perusahaan sebesar 139 miliar rupiah dan harga saham sebesar 75 rupiah per lembar saham. Hal ini menunjukkan bahwa estimasi nilai perusahaan dan harga saham perusahaan tertinggi terjadi pada tahun 2018. Hal ini dipengaruhi oleh estimasi biaya modal perusahaan pada tahun 2015 adalah estimasi biaya modal terendah dibandingkan dengan tahun yang lainnya, dan laba perusahaan sebelum bunga dan pajak pada tahun 2015 adalah laba sebelum bunga dan pajak yang tertinggi dibandingkan dengan tahun yang lainnya. Sedangkan estimasi nilai perusahaan dan harga saham perusahaan terendah terjadi pada tahun 2016. Hal ini terjadi karena laba perusahaan sebelum bunga dan pajak pada tahun 2016 adalah laba sebelum bunga dan pajak yang terendah dibandingkan dengan tahun yang lainnya. Berdasarkan struktur modal dengan berbagai skenario utang, diketahui bahwa estimasi nilai perusahaan dan harga saham perusahaan tertinggi terjadi ketika porsi utang perusahaan sebesar 30% dan estimasi dan ekuitas sebesar 70% yang menghasilkan nilai perusahaan sebesar 133,7 miliar rupiah dan harga saham perusahaan sebesar 72 rupiah per lembar saham. Estimasi nilai perusahaan dan harga saham terendah terjadi ketika porsi utang perusahaan sebesar 90% dan ekuitas sebesar 10% yang menghasilkan nilai perusahaan sebesar 118,2 miliar rupiah dan harga saham perusahaan sebesar 64 rupiah per lembar saham. Dengan demikian, kesimpulan dari penelitian ini adalah berdasarkan struktur modal perusahaan pada tahun 2015 sampai dengan 2018, struktur modal tahun 2015 menghasilkan estimasi biaya modal terendah yaitu sebesar 9,43% dan nilai perusahaan tertinggi yaitu sebesar 228,97 miliar rupiah dan harga saham sebesar 123 rupiah per lembar saham. Sedangkan berdasarkan struktur modal dengan berbagai skenario utang, struktur modal optimal perusahaan terjadi ketika porsi utang sebesar 30% dan ekuitas sebesar 70% yang menghasilkan nilai perusahaan tertinggi yaitu 133,7 miliar rupiah dan harga saham sebesar 72 rupiah per lembar saham. Berdasarkan hasil penelitian, maka disarankan perusahaan untuk dapat meningkatkan porsi ekuitas dan menurunkan porsi utang. Perusahaan dapat meningkatkan ekuitas dengan menggunakan pendanaan yang berasal dari laba ditahan atau menerbitkan saham biasa. Kebijakan untuk memilih sumber pendanaan dari ekuitas dapat didasarkan pada urutan preferensi perusahaan dalam penggunaan dana. Penelitian ini memiliki keterbatasan dalam mengestimasi biaya modal berdasarkan struktur modal dengan berbagai skenario utang. Hal ini dikarenakan perusahaan tidak menerbitkan surat hutang, maka penelitian ini menggunakan asumsi rating dari Moody's Rating untuk mengestimasi biaya utang. Keterbatasan data tersebut dapat mengakibatkan estimasi struktur modal optimal tidak mencerminkan kondisi yang aktual. Demikian presentasi hasil penelitian tesis saya. Terima kasih.